Sudrajat, ayah almarhum Vanessa. Mungkin dari penglihatan sendiri seperti apa? Oke, kalau saya lihat dari Pak Dodi Derajat ini, apa sih yang dia niatkan? Intinya sih ujung-ujungnya juga uang, kan seperti itu. Kalau saya lihat juga ujung-ujungnya ya pasti uang. Setelah itu untuk siapa tahu bisa naikin dia punya nama, atau dia punya anak, dia punya bisa dinaikin, seperti itu sih. Apa ya, kalau orang bilang itu kayak, kalau saya lihat sih kayak macam aji mumpung seperti itu yang saya lihat. Apa bisa dibilang juga pansos sendiri atau gimana? Pansos, Karena kalau dibilang pansos ya pasti pansos mau naik, karena namanya tadi saya bilang udah dia mau naikin dia punya nama dia, nama anaknya, kan seperti itu. mungkin juga sempat dulu katanya Vanessa sempat bukan dibuang sih, diasingkan sendiri, dan tiba-tiba muncul lagi itu Pak Dodi sendiri. Kayak gimana menurut? Gimana ya Kak? Dulu ini Suaranya. Vanessa itu bisa dibilang kan nggak begitu dekat dengan Dibuang. Bapak Dodi ini, bisa dibilang dibuang. Nah sekarang saat almarhumah Vanessa ini sudah nggak ada, Dan meledak beritanya sendiri. meledak beritanya ada segala macam soal anaknya. Nah Pak Dodi ini tuh mulai mendekat lagi, seperti kayak mengakui anaknya banget gitu. Padahal dulu itu sebelumnya dia nggak pernah dekat dan serasa dibuang. Oke, yang saya lihat ya itu tadi, karena kan mereka namanya mereka berdua almarhum dengan Pak Dodi ini kan mungkin ada sedikit slack di dalam keluarga, tapi kita kan nggak mungkin ungkap itu ya. Tapi saya bilang ada slack. Setelah nggak ada ya sedikit banyak kan dia mau ngambil ya, nama ujung-ujungnya tadi ya uang, harta, kan seperti itu. Nyai tadi sebut kalau ujung-ujung uang dan harta. Nah sekarang kalau kita ngebahas soal cucunya nih Nyai Gala, selalu kan dibahas soal Gala, dikit-dikit hak asuhnya itu apakah berpengaruh ke yang Nyai bilang tadi, ke harta ujung-ujungnya apa gimana Nyai? Ya ujung-ujungnya ya pasti uang, benar nggak? Kan yang saya lihat seperti itu. Karena apa? Kalau mereka yang mengambil anaknya almarhum Vanessa ini, sedikit banyak kan mereka yang akan mengelola itu semua, keuangan atau apapun semua kan mereka yang akan kelola. Itu yang saya lihat seperti itu. Berarti dalam arti bukan dari hatinya dia sendiri untuk mengurus Gala. Kalau dibilang dari dalam hati, namanya kakek ya sedikitnya pasti ada mau mengurus si cucu ini, tapi kan ada tanda kutip juga di belakang. Ya pasti ya ujungnya duit, kan itu aja, uang lah. Namanya cucu, kayak apapun sih kita ya, ya pasti punya hati untuk untuk memelihara cucu, kan seperti itu. Tapi tidak semuanya full keikhlasan untuk membantu. Oh ya, saya ini mau rangkul cucu saya mau pelihara, enggak juga. Tapi namanya cucu ya pasti ada pikiran untuk merawat, tapi ya untuk merawat itu ujungnya karena ada embel-embel di belakangnya itu keuangan. Nah kalau untuk anaknya sendiri nih, Nyai, adanya Vanessa Simayang. Nah Simayang ini kan kemarin sempat mengeluarkan album di 40 harian dan nyanyi dan segala macamnya nih. Nyari momen kayak gini dibilang pansos atau gimana Nyai dia sebenarnya? Sebenarnya memang cari pansos, satu pansos, kedua kan emang aja mumpung tadi. Karena kan lagi booming-boomingnya nih si almarhum Vanessa Angel, kan booming lah kata kita kan. Sebenarnya ini bagi kita sih nggak bagus. Ini kan berita duka, dia ambil kesempatan keuntungan di situ. Tapi nggak akan bisa lama karena mengambil keuntungan di beritanya tuh berita duka, kan nggak boleh. Apa bisa dibilang menjual kesedihan? Ya seperti itulah, jual kesedihan kan nggak boleh. Kan juga banyak tuh pro kontra sama keluarga Pak Haji Faisal juga. Seperti apa mungkin mengingatkan? Yang saya lihat kan karena mereka ini kan maunya supaya anaknya Vanessa ini mereka yang urus. Karena mereka melihat ada apalagi sekarang ya, bantuan itu lumayan. Jadi itu yang mereka berpikir supaya ya mereka mau urus anak ini, tapi juga untuk mengelola keuangan ini. Ini yang saya lihat. Sisi kerasnya lihat seperti itu. Apa begitu besar maksudnya begitu besar ambisi dari Sudrajat ini ya untuk uang sampai segitunya mengalahkan segala cara gitu? Namanya manusia, kita lari manusia lagi. Namanya uang ini, saudara aja bisa bertengkar. Kan seperti itu. Apalagi ini orang lain, kan besan berbesan, dia pasti bisa bertengkar. Kan Nah, seperti itu. Bapak Dodi ini juga sampai ingin memindahkan makam Vanessa gara-gara soal hak asuh dan warisan dan segala macamnya itu untuk ukuran memindahkan makam sendiri gimana itunya? Kalau jawaban saya ini buat Pak Dodi, sebenarnya tidak perlu. Orang yang sudah meninggal itu tidak perlu kita
diobok-obok lagi lah. Kasihan yang sudah meninggal, biarlah di sana makam tidak perlu kita pindahkan. Buat apa? Sudah dia meninggal berdua dengan suaminya, tidak perlu kita pisahkan seperti itu. Buat apa? Tidak ada gunanya juga. Mau dipindah-pindahin juga tidak ada. Malah nanti masyarakat berpikir Bapak Dodi yang terlalu ambisius. Kan itu. Tapi kalau dari Terawang nih, kalau pihak yang sebelah sana keluarga Bibi, itu memang tulus gak sih gitu? Memang iya, memang karena ada tantenya segala macam gitu yang ngurus gitu. Oke, kalau saya lihat dari keluarganya Bibi ya, almarhumnya Bibi, kalau saya lihat sih tulus benar-benar, karena mereka berpikir bahwa anak mereka juga hilang, dan selama ini kan mereka, almarhum Vanessa kan dekat sama mereka, jadi sedikit banyak ya rasa rasa mereka dengan cucu mereka, apalagi mereka melihat menantu, melihat anak sendiri yang tidak ada meninggal, ya pasti senang. Iba ya berarti dengan ikhlas mereka untuk mengurus itu. Tidak ada maksud masalah uang itu pun juga mereka nggak berpikir itu hasilnya. Pak Dodi ini juga kemarin sempat ingin mentes DNA-nya, mentes DNA apakah Gala itu benar anaknya Bibi apa bukan. Nah, menurutnya pemandangannya itu gimana sih ya? Itu kayak gitu. Coba kalau pemandangan penerawan saya ya, saya jujur aja, nggak perlu seperti itu, nggak perlu kita seandainya di tes DNA itu real benar, yang malu siapa? Jadi secara tidak langsung Pak Dodi ini malah malah membuat jelek diri sendiri, nggak perlu. Karena anak itu perempuan kan ya? Iya, maksudnya karena Vanessa ini kan perempuan kan, dan minta tes DNA ke Gala, berarti otomatis secara nggak langsung bahwa dia mempermalukan dirinya sendiri. Mempermalukan diri sendiri, mempermalukan anak sendiri kan. Sedangkan anak sendiri kan udah almarhum, nggak usah lah kita kotak-katik. Yang sudah meninggal itu nggak perlu. Yang sudah ikhlaskan seperti itu. Yang mana anaknya nih, mereka yang almarhum Vanessa meninggalkan anak-anaknya lah, bareng-bareng dipelihara kan. Ini besan, berdua besan, urus lah anak ini, titipan yang diberikan Vanessa buat mereka untuk didik sebetul-betulnya supaya bisa jadi orang, supaya bermanfaat, kan seperti itu. Jangan malah masih kecil ini aja udah diribut-ributin, nggak ada gunanya juga. Nah, kalau yang saya lihat tadi sempat bilang karena ujung-ujungnya uang. Kalau yang ujung-ujung uang ini dari Bapak Dodinya sendiri atau semua keluarganya, Nyai? Seperti istrinya Ya jawaban dan saya anak-anaknya. sih, dan jawaban saya sih ambisius sih dari kalau dari pendamping dia sih enggak begitu pengaruh. Jawaban saya seperti itu. Dan apalagi kan Pak Dodi sendiri juga pengen melaporkan adik dari almarhum Bibi ini karena mengeksploitasikan Gala ini. Menurut Nyai sendiri seperti apa? Kalau seandainya dia mau laporkan, ya saya kembali lagi loh. Ini kan anak masih kecil sekali, ya kan? Kayak apa caranya dirawat, kayak apa caranya diurus, nggak perlu lapor-lapor, saring melapor, nggak ada gunanya. Kalau jawaban saya, kasihan. Nanti kalau anak ini udah mulai besar, dia melihat keadaan seperti ini yang terjadi, sedih ya dia. Ini kan karena masih anak, ini malah mengerti aja. Jawaban saya nggak perlu lah lapor-lapor gitu, nggak ada gunanya. Malah membawa efek yang tidak bagus buat Pak Dodi. Itu yang saya lihat. Malah masyarakat malah berpikir bahwa Pak Dodi wah luar biasa, berpikir bahwa Pak Dodi luar biasa serakahnya nih, masyarakat pasti berpikir seperti itu. Lebih bagus ambil yang betul-betulnya aja. Jawaban saya lebih bagus berdua sama-sama besan, rebukan aja, urus gimana cucu ini dipelihara, dirawat, diurus betul-betul, kan itu aja. Dan kan dari Pak Faisal sendiri juga mengajak berdamai ini, cuman dari pihak Pak Dodi tidak mau setelah itu. Mungkin gimana? Jawaban saya supaya susah sih ya, karena manusia ini kalau ada niat itu yang tidak bagus itu pasti susah. Kalau niat-niat bagus ya pasti baik-baik, pasti berdamai. Kalau saya ini berpikir lebih bagus Pak Dodi sama besannya baik-baik aja. Kan sudah ada dari pihak Bibi sudah mau damai, baik-baik damai aja. Gimana caranya rembukin? Kalau jawaban saya seperti itu. Sebenarnya saya beberapa saat kemarin juga ada yang bertanya tentang masalah ini. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur ini sebenarnya. Nggak mau ikut, mau terawang-terawang. Kenapa? Karena menerawang orang mengungkit permasalahan orang yang sudah tiada. Nggak ada gunanya kayak gitu. Tapi ya lebih bagus kita dengan terpaksa sih saya
bicarakan ini seperti itu. Terakhir Nyai, pernah ini terakhir nih saya bertanya, untuk masalah dua konflik keluarga ini nih ke depannya itu gimana nih Nyai? Akan panjang. Kenapa tidak ada jalan titik keluarnya? Tidak ada. Kenapa? Karena saling keras. Ya itu kita ini sebagai penonton sih ya. Yang pemainnya kan mereka. Tapi jawaban saya sebagai penonton ini lebih bagus baik-baik aja, kan seperti itu. Damai-damai aja. Tidak ada gunanya bertengkar merebutkan sesuatu hal yang orangnya sudah tidak ada. Peninggalannya kita rebut-rebutkan juga tidak ada gunanya. Buat apa? Lebih bagus peninggalan itu dipakai buat cucu, untuk dipelihara, untuk dia bisa biaya buat dia kelanjutnya ke depan, karena masih panjang lagi perjalanan dari cucu mereka, dari anak almarhum Vanessa Angel. Itu yang saya lihat. Terima kasih Nyai. Ya.